Jalanan ibu kota menarik sejumlah orang mengais rezeki dengan membawa balita. Mereka sengaja menjual iba dengan balita. Pemerintah Provinsi Jakarta mencium adanya jaringan pemasok pengemis yang terorganisasi di ibu kota. Pasca Lebaran, pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali disibukkan persoalan meningkatnya jumlah pengemis yang beroperasi di beberapa sudut ibu kota. Para pengemis biasanya beroperasi di perempatan jalan atau di bawah kolong jembatan, serta ke rumah-rumah warga di perkampungan. Bahkan untuk mengais rezeki lebih banyak, beberapa pengemis yang terlihat di sejumlah lokasi terlihat menggendong balita, sembari menjulurkan gelas bekas minuman pada orang yang berlalu lalang. Mewah angkuh bikin iri. Bedanya kalau bawa anak kan enak, hasilnya lumayan. Tapi kalau nggak bawa anak jarang ada ngasih. Ya kalau lagi rame segitu lah, kadang gocap tuh kalau lagi rame banget tuh, kalau sepi 20. Ya nggak jauh dari kecek sih. Dan beda 15.000 kalau ke bawah. Dari jam habis asar pulang ke maghrib. Pemerintah Kota Jakarta berkali-kali menggelar operasi penertiban, tapi para pengemis selalu muncul kembali di jalan-jalan Kota Jakarta. Pemerintah Kota Jakarta mencium adanya jaringan pemasok pengemis yang terorganisasi, sehingga selalu muncul kembali meski operasi penertiban terus digelar. Memang begini, kepada teman-teman kami, saudara-saudara kami yang memang sebagai pengarah tenaga kerja pengemis, mohon dihentikan kegiatan itu, karena kami akan mendekati dengan pendekatan hukum nanti. Kemudian kepada masyarakat secara luas, saya mohon dengan segala hormat tidak memberi sesuatu kepada pengemis di jalanan. Apapun yang terjadi, kalau ingin berorientasi kepada sedekah, masih banyak tempat yang terstruktur dengan baik, di masjid, di badan amil zakat, di bank-bank, itu amal sosial, itu masih banyak sekali. Jangan hanya karena recehan mengakibatkan timbulnya satu budaya yang tidak baik bagi masyarakat datang ke Jakarta. Terkait operasi penertiban pengemis di sejumlah wilayah Kota Jakarta, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mendukung upaya pemerintah Kota Jakarta, namun dengan sejumlah catatan. KPAI mendorong adanya kekerasan tindakan dan juga ketegasan terhadap sindikat yang memanfaatkan dan mengeksploitasi anak serta orang miskin, di dalam hal ini mengeksploitasi kemiskinan untuk kepentingan ekonomis individu dan juga kelompok. Sindikat ini harus dikejar, tetapi jangan sampai upaya melakukan tindakan hukum secara tegas terhadap sindikat itu dengan mengorbankan anak dan juga mengorbankan orang miskin itu. Para pengemis sadar cara mereka mencari uang melanggar hukum. Namun karena tuntutan perut yang tak bisa menunggu, risiko terjaring operasi penertiban pun tidak membuat mereka jerah. Sering gacap merah, sering. Ditangkap itu tiap mana? Ya dikasih makan minum, tidur, makan minum, mandi. Berapa hari? 2 minggu. 2 minggu. Di mana ditangkap? Kadang-kadang ya di Cipayung, sekarang di Cipayung nggak ada, lagi dibangun. Sekarang di Kedoya taruhnya. Terakhir kapan? Terakhir lagi ini bayi umur 3 bulan. Itu terakhir kena. Sampai dioper ke Bayoran. Risiko balita yang dibawanya terpapar panas udara kotor bukan tak dipahami pengemis yang membawa anak. Terjaring penertiban lalu dikurung hingga berbilang minggu selalu menghantui. Namun jalanan ternyata punya daya tarik yang kuat bagi kaum papa untuk mengais rezeki. Umur 16 tahun. Hah? Dia pernah 16 tahun. Iya. Berapa gitu? Masih bayi sih di bawah ngamen. Karena habis 1 hari langsung ngamen. Masih di bawah? Itu nggak takut kan sakit? Enggak sih, anak pernah sakit tapi nggak terlalu parah banget, cuma panas doang. Ya beda lah. Saya belum pernah sih nggak bawa anak terus. Berapa dapat? Kalau bawa anak, kalau lagi rame ya 45. Kalau lagi kecil-kecilnya 25, 20.
berapa jam Ibu sehari? Dari jam 1 sampai jam 6. Kombinasi antara pemilihan tempat yang tepat seperti di bawah jembatan dan waktu yang tepat seperti di bulan Ramadan seperti saat ini, kemudian ditambah trik diantara dengan membawa bayi, ternyata cukup efektif meningkatkan penghasilan para pengemis setiap harinya. Walhasil, setiap memasuki bulan Ramadan dan mendekati Idul Fitri, jumlah pengemis di ibu kota terlihat meningkat. Walaupun pada saat beroperasi, para pengemis ini setiap waktu bisa ditertibkan oleh pemerintah DKI Jakarta. Demikian Deputi Santos Miko dan Rizka Nuansa melaporkan.